Lagi dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan mengenai sebuah topik yang sering kali menjadi pertanyaan di dalam kehidupan orang-orang Kristen, khususnya mengenai kehidupan spiritual kita. Kita akan mendiskusikan mengenai puasa. Nah, salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang percaya adalah apakah puasa itu sesuatu yang penting untuk dilakukan, ataukah puasa adalah sesuatu yang tidak terlalu penting untuk kita boleh lakukan secara rutin. Nah, hari ini kita akan membaca dari firman Tuhan untuk boleh mengerti bagaimana ajaran Alkitab mengenai puasa. Nah, saya mengajak kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan 17. Nah, bagian ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang puasa. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Nah, ajaran Tuhan Yesus tentang puasa perlu kita pahami dengan benar. Nah, jadi Tuhan Yesus dia menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi mengenai mengapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa sedangkan murid-murid Tuhan Yesus tidak. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada waktunya di mana orang-orang Kristen atau murid-murid Tuhan Yesus berpuasa, yaitu ketika dikatakan Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya atau ketika Tuhan Yesus tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Nah, tentu kita perlu memahami lebih lanjut apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Nah, jadi Tuhan Yesus membedakan antara puasa yang dia ajarkan dengan puasa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana orang-orang Yahudi mengajarkan umat Tuhan ataupun orang-orang Israel berpuasa? Sepertinya dalam tradisi orang-orang Yahudi, mereka mengajarkan bahwa puasa itu sesuatu yang penting, dan puasa dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan kemurahan ataupun anugerah Tuhan. Nah, jadi seperti halnya orang-orang Kristen di zaman sekarang, kita sering kali berpikir bahwa puasa merupakan alat yang kita gunakan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya kesulitan, maka kita kemudian berpuasa dengan harapan bahwa melalui puasa tersebut Tuhan akan menolong kita. Nah, kita harus memahami bahwa konsep seperti ini adalah konsep yang salah. Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa puasa yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa puasa yang dilakukan orang-orang Yahudi itu seperti kantung lama yang tidak bisa digabungkan dengan ajaran Yesus yang digambarkan seperti anggur yang baru.
Nah, kalau digabungkan maka keduanya tidak akan ada kaitannya ataupun keduanya tidak bisa dimengerti. Artinya Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa apa yang Dia ajarkan berbeda dengan apa yang diajarkan manusia. Nah, jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa puasa itu tidak dilakukan untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang manusia bisa lakukan untuk membeli kemurahan Tuhan. Nah, itu adalah hal pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu hal kedua yang Tuhan Yesus ajarkan tentang puasa adalah puasa dilakukan bukan dalam kaitan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, tapi puasa dilakukan terkait dengan apa? Terkait dengan pekerjaan Tuhan. Nah, maka Tuhan Yesus menggambarkan akan ada waktunya murid-murid Tuhan berpuasa. Kapan itu? Waktu Tuhan Yesus tidak ada lagi beserta dengan mereka. Kapan Tuhan Yesus tidak ada lagi beserta dengan murid-murid Tuhan? Waktu Tuhan Yesus kembali ke sorga, waktu Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid Tuhan, melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini melalui murid-muridnya, disitulah murid-murid Tuhan berpuasa. Berpuasa untuk apa? Untuk menggumulkan bagaimana karya Tuhan, kerajaan Tuhan boleh hadir dalam dunia ini. Nah, jadi puasa yang Tuhan Yesus ajarkan bukanlah terkait dengan kebutuhan perseorangan kita, tapi terkait dengan beban yang sangat kuat dimiliki oleh umat Tuhan untuk apa? Untuk memohon kepada Tuhan supaya apa yang Tuhan janjikan, kerajaan Allah itu betul-betul boleh hadir di dunia ini, dan kerajaan Allah betul-betul dapat berkembang secara luas di dunia ini. Nah, itulah puasa yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi puasa dilakukan oleh orang-orang percaya bukan untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, tapi puasa dilakukan orang-orang percaya untuk menunjukkan betapa passion kita begitu kuat dalam mengharapkan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Itulah yang membuat orang Kristen berpuasa. Nah, jadi kita belajar kebenaran kedua yang penting tentang puasa. Puasa dilakukan untuk menyatakan passion kita, menyatakan beban kita yang mendalam terhadap apa? Terhadap apa yang Tuhan inginkan di dunia ini, yaitu apa? Hadirnya kerajaan Allah. Dunia ini dibawa untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, itulah sebabnya hari ini kita boleh kembali lagi memikirkan. Selama ini barangkali kita sudah melakukan kebiasaan agamawi kita, yaitu berpuasa. Pertanyaannya, kita berpuasa untuk apa? Kalau kita selama ini berpuasa sekedar supaya apa yang kita harapkan boleh kita dapatkan, maka kita sudah salah dalam berpuasa. Mari kita belajar berpuasa, bukan untuk diri kita, tetapi kita belajar berpuasa untuk apa? Untuk boleh bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain menyatakan pengharapan kita yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan kerajaan Tuhan, melihat bagaimana kerajaan Allah boleh berkembang di dunia ini. Itulah yang kita dapat pelajari pada hari ini mengenai puasa. Kiranya Tuhan menolong rekan-rekan sekalian di dalam memahami kebenaran mengenai puasa dan menjalankan puasa dengan benar. Tuhan memberkati.